to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa Nureni. Aku dari Prodi Jurnalistik Universitas Bengkulu. Sebelum aku memulai video kali ini, aku ada sedikit pertanyaan. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, tidak semua yang bisa hidup itu penting, dan tidak semua yang penting itu bisa dihitung. Dan di dalam kehidupan, kadang kita terlalu fokus pada angka, hasil, atau pencapaian, tapi kita lupa pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin kita tidak hanya melihat angka atau data, tapi kita bisa menggali makna dari setiap informasi yang kita bahas bersama. Nah, di video kali ini, aku akan menjelaskan apa sih itu manajemen media cetak. Atau teman-teman ada yang tahu nih apa itu manajemen media cetak? Agar kita lebih paham, simak video saya berikut ini ya. Nah, media cetak adalah jenis media komunikasi yang berbasis teks dan gambar yang disampaikan melalui format fisik seperti kertas. Sebagai contohnya meliputi koran, majalah, tabloid, dan buku. Media cetak digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, opini, atau hiburan kepada publik. Meski saat ini sudah banyak media digital, media cetak masih memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang lebih mendalam, terpercaya, dan kadang dianggap lebih kredibel. Selain itu, media cetak seringkali digunakan untuk keperluan arsip atau koleksi, karena fisiknya yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Kita masuk di organisasi penerbitan percetakan. Organisasi penerbitan percetakan adalah struktur yang mengelola seluruh proses produksi dan distribusi media cetak, seperti buku, majalah, koran, atau materi produksi lainnya. Organisasi ini mencakup beberapa divisi atau departemen yang bekerja sama untuk memastikan kelancaran produksi dari ide hingga produk cetak jadi. Nah, di sini ada beberapa bagian utama dalam organisasi penerbitan percetakan. Yang pertama yaitu departemen editorial, bertanggung jawab atas perencanaan penulisan, pengeditan, dan penyuntingan, dan konten yang akan diterbitkan mereka memastikan bahwa konten memenuhi standar kualitas, relevansi, dan akurasi. Yang kedua, desain dari tata letak. Bagian ini bertugas untuk mengatur tampilan visual dari produk cetak. Ini mencakup desain grafis, pemilihan font, gambar, dan tata letak. Halaman untuk memastikan materi cetak menarik dan mudah dibaca. Yang ketiga, yaitu produksi dan percetakan. Departemen ini bertanggung jawab atas aspek teknis pembuatan produk cetak, termasuk pemilihan bahan seperti jenis kertas, pengaturan percetakan, serta pengawasan produk proses cetak hingga produk akhir siap didistribusikan. Yang keempat, pemasaran dan distribusi. Bagian ini bertugas untuk mempromosikan dan mendistribusikan hasil percetakan kepada pembaca atau pasar sasaran. Mereka merancang strategi pemasaran dan bekerja sama dengan agen distribusi, toko buku, atau pengecaran, serta memastikan produk mencapai konsumen dengan tepat waktu. Yang kelima, yaitu keuangan dan administrasi, mengelola anggaran, akuntansi, dan segala aspek administrasi terkait biaya produksi, distribusi, dan keuntungan. Yang keenam, penjualan dan iklan. Divisi ini berfokus pada menjual ruang iklan, dan jika media komersial seperti koran atau majalah menjalin berhubungan dengan pengiklanan dan memastikan dari aliran pendapatan dari komersial media cetak.
Nah, dengan adanya berbagai departemen ini, organisasi penerbitan percetakan dapat berfungsi dengan efektif, memastikan bahwa setiap langkah dari pembuatan hingga penjualan produk cetak berjalan dengan lancar dan efisien. Oke, kita masuk dari manfaat media cetak. Yang pertama yaitu informasi lebih terpercaya. Informasi di media cetak seperti koran, majalah, dan buku biasanya melewati proses seleksi dan pengeditan yang ketat. Karena itu, berita atau artikel yang disajikan cenderung lebih akurat dan bisa dipercaya. Yang kedua, media cetak tidak memerlukan perangkat elektronik, baterai, atau koneksi internet. Ini membuatnya mudah diakses kapan saja dan di mana saja, terutama di tempat-tempat yang terbatas akses teknologi. Yang ketiga, biasanya disimpan lama. Koran, majalah, atau buku bisa disimpan dalam jangka waktu sehingga mudah diakses kembali untuk referensi di kemudian. Ini berbeda dengan media digital yang biasanya sering hilang atau tidak lagi tersedia setelah waktu yang tertentu. Yang ketiga, penting untuk pendidikan dan literasi. Media cetak seperti buku, pelajaran, dan jurnal ini adalah bagian penting dari dunia pendidikan. Sebagai penutup, saya harap informasi yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Saya harap kita semua bisa menemukan kesempatan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, karena saya telah memulai presentasi, maka juga akan saya akhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu, berkonsentrasi tapi masalah hati. Sekian penjelasan dari saya, dan saya harap teman-teman bisa mengerti tentang apa yang dapat saya jelaskan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.